Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya teman-teman. Oke, di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut ini sebagai tugas PKG saya, yaitu programnya turnamen futsal dengan model sport education model atau SEM. Oke, selanjutnya latar belakang saya menggunakan pembelajaran SEM, yaitu yang pertama, Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan PJOK yang menawarkan pengalaman belajar bagi peserta didik yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata dan bidang olahraga. SEM memberikan dampak positif bagi peserta didik untuk memberikan kesempatan belajar mengekspor berbagai peran dalam tim. Adapun peran yang dapat diperankan pada SEM yaitu sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik, seperti menjadi pemain, pelatih, wasit, skorset, komentator pertandingan, hakim garis, dan panitia penyelenggara. Jadi anak-anak itu mempraktekkan langsung. Ada yang jadi wasit, ada yang jadi pemain, ya, ada yang jadi skorset sesuai minat mereka. Biasanya di dalam olahraga itu siswa itu mempunyai minat yang beda-beda. Ada yang minatnya langsung jadi pemain, ada yang cuma duduk-duduk, ada yang cuma melihat saja. Jadi mereka yang duduk dan melihat itu nanti bisa menjadi panitia. Contohnya jadi kayak hakim garis, terus supporter, terus komentator, dan sebagainya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajarannya yang pertama adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, ya, terampil, kolaborasi, sehat, bugar, dan berprestasi. Itu tujuan utama ketika kita pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua adalah menerapkan konsep belajar aktif, di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar aktualitas kehidupan nyata dalam peran yang dipilih dalam SEM. Kemudian meningkatkan pemahaman peserta didik tentang olahraga dan memfasilitasi mereka mengembangkan pengetahuan keterampilan serta nilai-nilai sosial berdasarkan peran yang dipilih. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Kemudian capaian atau langkah-langkah dari hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama adalah capaian dan tujuan. Pemahaman tentang peraturan permainan futsal. Jadi anak-anak bisa mengetahui permainan futsal dan aturannya. Kemudian meningkatkan individu dan kelompok, meningkatkan kemampuan individunya dan timnya. Selanjutnya adalah meningkatkan strategi, sportivitas, kerjasama, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Kemudian langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah persiapan technical meeting. Jadi sebelum perlombaan kita mengadakan technical meeting. Technical meeting itu isinya adalah bagaimana pertandingan itu berlangsung, terus peraturannya seperti apa. Kemudian selanjutnya penentuan pengelolaan musim. Yang ketiga menganalisis kegiatan turnamen pertandingan futsal. Selanjutnya penyelenggaraan turnamen futsal yang menekankan kerjasama, komunikasi, sportivitas, dan tanggung jawab. Yang terakhir adalah pemilihan peran. Jadi pemilihan peran ini anak-anak bisa memilih sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian hasil yang diharapkan dari langkah-langkah tersebut dan capaian tujuan pembelajaran yaitu satu, yang diharapkan penyelenggara turnamen futsal dengan penerapan SEM akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik sesuai minat dan kemampuannya. Jadi anak-anak mempunyai pengalaman yang sangat berharga ketika dia langsung praktek dengan sistem model SEM. Oke. Selanjutnya struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kegiatan ini merupakan sebuah program kokurikuler di sekolah di mana pembelajaran dilakukan di luar kelas untuk menguatkan, memperdalam mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kokurikuler itu adalah pelengkap dari kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian peserta didik yang terlibat adalah kelas 5 dan 6.
perempuan dan laki-laki. Jadi semua terlibat. Kemudian dilakukan dalam waktu 1 bulan. Program ini dimulai pada pertengahan November sampai pertengahan Desember tahun 2024. Oke, struktur dan rekan sejawat. Yang pertama penanggung jawabnya adalah sekolah. Selanjutnya guru PJOK mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan aktivitas peserta didik, guru kelas sebagai koordinator di dalam kelas maupun lapangan pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian tenaga kependidikan bisa membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan seperti menyiapkan peralatan, mengatur dan memberi dukungan. Contohnya tenaga kependidikan itu bisa tenaga administrasi, terus Pak CS dan sebagainya. Oke, selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau ruangan. Ini ada masuk di dalam aset sekolah ya. Ada beberapa aset yang dimiliki sekolah. Selanjutnya, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik yang profesional dengan kualifikasi akademiknya. Selanjutnya, peserta didik kelas 5 dan 6 yang berjumlah 300 orang, masing-masing kelas sesuai minat dan bakatnya. Berperan untuk menjadi panitia penyelenggara, pemain, wasit, pelatih, supporter, pembuka acara dan lain-lain. Kemudian sekolah memiliki lapangan yang cukup luas sehingga dapat menunjang kegiatan. Selanjutnya sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita memerlukan aset yang ada di sekolah untuk menunjang kegiatan tersebut. Rencana dan evaluasi. Tahapan-tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran akan dievaluasi. Untuk evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM. Adapun yang akan dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Selanjutnya, umpan balik dari peserta didik pengalaman dalam pembelajaran penerapan SEM. Jadi, anak-anak nanti ditanya, apa pengalamannya ketika mengikuti kegiatan dengan model pembelajaran SEM. Selanjutnya, evaluasi kinerja di dalam kelompok. Kemudian, evaluasi penerapan sportivitas, evaluasi manajemen kelas, dan pengelolaan waktu keaktifan peserta didik sesuai dengan perannya. Selanjutnya adalah refleksi dari guru, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Nah, kemungkinan dan tantangan yang dihadapi, yang pertama adalah pengelolaan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kegiatan. Jadi tantangannya di sekolah ini ya adalah waktu atau kegiatan sekolah yang sangat padat. Jadi kita harus bisa benar-benar menjadwal kegiatan dengan baik. Selanjutnya faktor alam cuaca, karena kegiatan dilakukan di area terbuka. Jadi penghambatnya atau tantangan selanjutnya adalah cuaca, apalagi ini cuacanya lagi musim hujan. Jadi banyak sekali jadwal-jadwal yang tertunda atau tidak bisa digunakan. Kemudian motivasi peserta didik untuk aktif menjadi tantangan pada kegiatan ini. Selanjutnya, keterlibatan orang tua atau wali murid peserta didik. Kurangnya dukungan dapat mempengaruhi motivasi. Jadi, kurangnya dukungan dari wali murid itu juga akan mempengaruhi kegiatan yang kita lakukan. Oke, selanjutnya manajemen tim, perbedaan tingkat kemampuan peserta didik dan sikap sosial. Nah, dari tantangan ini solusinya adalah yang pertama adalah penjadwalan yang efisien. Jadi kita harus bisa menjadwalkan ya kegiatan tersebut dengan baik. Kemudian mengganti hari yang tidak efektif karena faktor alam. Bisa jadi hari Sabtu atau Minggu, karena Senin sampai Jumatnya kita hari efektif. Bisa juga nanti dilakukan ketika hari atau pembelajaran yang tidak efektif seperti Sabtu atau Minggu. Kemudian melakukan pendekatan yang efektif. Terus komunikasi yang terbuka.
Selanjutnya adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan program. Jadi pada wali murid diundang ke sekolahan untuk membahas ya program yang akan dilakukan. Oke? Itu penjelasan rencana tindak lanjut yang saya buat. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Atau silahkan yang mau bertanya. Ustaz Fajar? Oh iya, saya bertanya. Ini kan termasuk hal yang baru. Lah bagaimana nanti caranya Ustadz mensosialisasikan kepada anak-anak dan menjelaskan supaya mereka nanti lebih semangat dan tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Oke, anak-anak nanti akan kita kumpulkan ya, terutama pesertanya kelas 5 dan 6 nanti akan dijelaskan ya bagaimana pertandingan itu berlangsung dan anak-anak semua akan terlibat. Jadi tidak hanya beberapa anak yang terlibat, jadi semuanya akan terlibat. Nanti yang jago sepak bola atau futsal nanti ya dia jadi pemain. Kemudian dia yang sukanya hanya teriak-teriak aja nanti bisa dijadikan supporter. Yang biasanya hanya komen aja nanti bisa dijadikan sebagai komentator. Jadi semua anak itu akan terlibat sesuai dengan minatnya. Kalau minatnya hanya menjadi penonton ya dia jadi penonton. Nah, penonton jadi apa? Jadi supporter seperti itu. Nanti manfaat dari SEM ini anak-anak akan terlibat semuanya, tidak hanya satu atau dua anak saja seperti itu. Oke, ada lagi? Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.